Foundation adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Sebelum diresmikannya Jarum Foundation pada 30 April 1986, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono ini sudah rutin melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pendidikan, lingkungan, olahraga, dan budaya di Indonesia. Untuk mengetahui tentang Jarum Foundation itu sendiri, yuk mari kita simak penjelasan dari kelompok kami. Tujuan dari Jarum Foundation itu sendiri adalah memajukan Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan mempertahankan kelestarian sumber daya alamnya. Jarum Foundation memiliki strategi untuk mencapai tujuannya yang dimana dinamakan dengan 5 bakti Jarum Foundation. Bakti pertama adalah bakti sosial Jarum Foundation yang dinamakan dengan Jarum Sumbang Asih Sosial, yang dimana di dalamnya ada kegiatan donor darah, penanganan bencana alam, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas panti asuhan, seperti itu. Bakti yang kedua adalah bakti olahraga Jarum Foundation yang dimana mereka berfokus pada olahraga bulu tangkis. Jadi nama dari bakti olahraga Jarum Foundation itu sendiri adalah Jarum Beasiswa Bulu Tangkis. Bakti yang ketiga adalah bakti budaya Jarum Foundation yang dinamakan dengan Jarum Apresiasi Budaya. Nah, di dalam ini tuh aktivitasnya ada apresiasi seni budaya Indonesia, ada galeri batik di Kudus, terus ada galeri Indonesia Kaya. Untuk bakti yang keempat ada bakti lingkungan Jarum Foundation yang dinamakan dengan Jarum Trees for Life. Nah, mereka melakukan program seperti konservasi lereng Murai, terus ada pusat pembibitan tanaman, ada menanam tram besi ruas jalan tol Cipali waktu saat itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk bakti yang terakhir yaitu bakti kelima ada bakti pendidikan Jarum Foundation yang dimana dinamakan dengan Jarum Beasiswa Plus. Di sini mereka memiliki program Jarum Beasiswa Plus dan program pendidikan lain seperti kalau yang Jarum Beasiswa Plus itu ada nama-nama khusus seperti untuk leadership, untuk hal karakter building seperti itu. Kultur yang dibangun oleh Bakti Jarum Foundation. Nah, kultur yang dibangun ini tercantum dalam website yang ada di Jarum Foundation itu sendiri, yaitu terkait dengan makna Bakti Jarum Foundation, di mana ada 5 poin, di mana poin yang pertama adalah peduli dan memberdayakan. Peduli dan memberdayakan ini terkait dengan program Bakti Jarum Foundation, yaitu bakti sosial. Kemudian yang kedua terkait dengan persaingan sehat. Persaingan sehat ini terkait dengan program Bakti olahraga. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan kesungguhan merawat dan kecintaan. Nah, kesungguhan merawat dan kecintaan ini terkait dengan bakti lingkungan. Yang keempat yaitu terkait dengan memajukan pendidikan, ini terkait dengan bakti pendidikan. Dan seperti yang kita tahu bahwa di bakti pendidikan ini yang terkenal ada yang namanya Jarum Beasiswa. Yang kelima, budaya adalah kebanggaan bangsa. Budaya adalah kebanggaan bangsa terlihat jelas dari namanya yaitu terkait dengan bakti budaya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu proses pengendalian manajemen. Nah, proses pengendalian manajemen ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan strategis, penyusunan anggaran, serta pengukuran kinerja dan manajemen kompensasi. Nah, berdasarkan dari 4 tahapan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian manajemen yang diterapkan oleh Jarum Foundation, yang pertama merupakan perencanaan strategis yang berupa program-program yang dibuat oleh Jarum Foundation yang berfokus pada 5 bakti, yaitu yang pertama bakti sosial. Nah, Bakti Sosial Jarum Foundation ini telah dilaksanakan sejak 1951 yang dilandasi oleh semangat persaudaraan dan gotong royong. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bakti Sosial Jarum Foundation ini meliputi berbagai bentuk kegiatan sosial, mitigasi atau pencegahan, serta kemanusiaan. Nah, yang pertama yaitu kegiatan sosial. Nah, Jarum Foundation ini dalam kegiatan sosialnya memiliki beberapa program, yaitu yang pertama renovasi bangunan panti asuhan dan bantuan fasilitas, yang kedua pelayanan medis masyarakat desa dan pesantren, dan yang ketiga operasi katarak gratis, serta yang keempat operasi sumbing bibir dan langit-langit. Nah, yang kedua yaitu
bentuk mitigasi atau pencegahan, Jarum Foundation memiliki 3 program utama. Yang pertama Satgas Pencegahan Kebakaran, yang kedua pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti, dan yang terakhir yaitu program penyediaan air bersih. Nah, untuk yang terakhir yaitu bentuk kegiatan kemanusiaan, Jarum Foundation ini memiliki 2 program, yaitu yang pertama donor darah dan yang kedua yaitu bantuan bencana alam. Nah, yang kedua yaitu bakti olahraga. Olahraga ini memiliki peran penting dalam membangun karakter manusia, terutama karakter jiwa yang kompetitif. Nah, lewat bulu tangkis sebagai salah satu olahraga kebanggaan bangsa, Bakti Olahraga Jarum Foundation ini terus berupaya mencetak atlet-atlet berjiwa kompetitif yang mampu bersaing secara sehat dengan melakukan pembinaan, prestasi, dan bermasalah. Nah, yang ketiga ada bakti lingkungan. Merawat lingkungan itu merupakan bekal untuk mewujudkan negeri yang sehat dan nyaman. Karena itu, kesungguhan dan kecintaan dalam merawat itu sangat diperlukan demi terciptanya lingkungan yang berkualitas dan berguna bagi makhluk sekitarnya. Nah, inilah yang menjadi agenda utama Bakti Lingkungan Jarum Foundation untuk menjalankan program-programnya, seperti Jarum Trees for Life, yang berupaya untuk menjadikan Indonesia dari gersang menjadi teduh, memelihara keanekaragaman tanaman langka, mengurangi pemanasan global dengan trembesi, serta mencegah erosi dan abrasi dengan konservasi. Nah, untuk bakti selanjutnya yaitu bakti pendidikan. Jarum Foundation terus konsisten dalam memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Nah, langkah ini diawali kesadaran bahwa pendidikan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bangsa dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik dengan membuat beberapa program seperti program Jarum Beasiswa Plus serta program pendidikan lainnya. Nah, yang bakti terakhir yaitu merupakan bakti budaya. Nah, untuk meningkatkan kecintaan dan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya Indonesia, berbagai program akan dijalankan Jarum Foundation untuk mendukung insan kreatif untuk berkarya dan menggali potensi mereka untuk mengembangkan serta melestarikan keindahan serta keragaman budaya Indonesia yang diselenggarakan dengan membuat berbagai program, yaitu seperti apresiasi seni budaya Indonesia, Galeri Batik Kudus, serta Galeri Indonesia Raya. Berikutnya yaitu terkait dengan struktur organisasi dari Jarum Foundation itu sendiri. Nah, struktur organisasinya di sini, yang pertama paling atas itu ada yang memimpin Jarum Foundation ini ada presiden. Di bawahnya ada vice president atau wakil dari presiden itu. Kemudian di bawahnya ada corporate communication. Kemudian di bawahnya lagi yang menaungi bagian foundation ini yang merupakan bagian dari CSR Jarum, yaitu ada yang namanya BOD Foundation. Nah, di BOD Foundation ini terbagi ke dalam 5 program atau 5 bakti. Yang pertama ada bakti olahraga, kemudian bakti sosial, bakti pendidikan, bakti lingkungan, dan juga bakti budaya. Nah, di sini ada satu poin yang ada berada di luar, yaitu ada poin intern. Itu bagi karyawan-karyawan yang magang pada program bakti yang ada di Jarum Foundation ini. Kemudian di tiap divisinya ini memiliki yang namanya subdivisi, yang namanya ada event dan juga creative design. Dan setiap bakti memiliki kedua subdivisi ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana pimpinan dari Jarum Foundation mengelola SDM-nya. Nah, yang pertama itu ada misi dari Jarum Foundation itu sendiri, yaitu memajukan bangsa dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Selanjutnya, Jarum Foundation juga memiliki filosofi, yaitu lahir dari dalam dan berkembang bersama lingkungan. Nah, filosofi ini juga berperan menciptakan atau memajukan bangsa Indonesia seperti pada misi dari Jarum Foundation. Nah, selanjutnya pemimpin dari Jarum Foundation ini menerapkan gaya kepemimpinan pada Jarum Foundation yang bersifat situasional atau kebebasan dan juga produktivitas kerja, yang mana meliputi mengenali kebutuhan akan perubahan, mengelola proses transisi, menerapkan perubahan, dan juga membuat visi yang baru. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan misi dan filosofi dari Jarum Foundation tersebut, Jarum Foundation berfokus pada 5 bakti. Yang pertama ada bakti
sosial, bakti olahraga, bakti lingkungan, bakti pendidikan, dan juga bakti budaya. Nah, untuk bakti pendidikan ini Jarum Foundation mengadakan program pengembangan bagi guru yang dari jenjang TK, SD, SMP, dan juga untuk jenjang SMA dan SMK. Nah, program pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari guru-guru di berbagai jenjang tersebut. Yang kedua ada pada bakti olahraga. Nah, yang pertama itu ada perkumpulan bulu tangkis Jarum atau PB Jarum, di mana PB Jarum ini tidak hanya mencetak juara saja tetapi juga mencari bakat-bakat terbaik dalam upaya regenerasi kejuaraan. Atau dengan kata lain, PB Jarum ini menjadi wadah bagi pembibitan bakat-bakat baru dan terbaik dari seluruh pelosok negeri. Nah, yang selanjutnya ada beasiswa bulu tangkis Jarum. Nah, beasiswa ini diperuntukkan untuk atlet-atlet muda yang potensial. Beasiswa ini memberikan selain memberikan fasilitas modern kepada para atlet, beasiswa ini juga memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi para atlet. Lalu para atlet juga berkesempatan dilatih oleh pelatih yang bertaraf internasional, dan yang terakhir para atlet juga dapat mengikuti pertandingan, baik pertandingan nasional maupun pertandingan internasional. Nah, setelah tadi nih dibahas sama teman-teman sebelumnya mengenai Jarum Foundation, nggak afdol dong kalau misalkan kita nggak bahas mengenai kekurangan dan juga kelebihan dari Jarum Foundation. Nah, yang pertama nih mengenai kelebihan dari Jarum Foundation. Terutama buat teman-teman yang pecinta bulu tangkis pasti nggak asing dong sama PB Jarum. Nah, PB Jarum ini selain mencetak banyak atlet-atlet yang berprestasi, contohnya kayak Kevin Sanjaya. Nah, hal ini akan mendorong para teman-teman yang mau jadi atlet bulu tangkis buat masuk ke PB Jarum. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari Jarum Foundation. Terus yang kedua nih, mungkin juga teman-teman nggak asing juga tentang beasiswa dari Jarum Foundation, yaitu Jarum Plus, dimana selain kita dapat uang saku, teman-teman baseline atau penerima beasiswa Jarum Plus ini bakal dapat soft skill dan juga hard skillnya. Nah, contohnya tuh kayak ada leadership development, terus ada career building, terus juga bakal ada nation building dan lain-lain. Nah, selain itu hasil research kita nih dari website Kampung Inggris Pare, di mana beasiswa dari Jarum ini tuh termasuk ke dalam top 3 beasiswa terpopuler di Indonesia. Jadi ini termasuk beasiswa bergengsi dong. Nah, selain itu hasil research kita juga bahwasanya salah satu kakak tingkat kita dari akuntansi angkatan 2017, yaitu Kak Anissa Yulia Rahma, pernah menjadi best one dari beasiswa Jarum Plus ini tahun 2019 sampai 2020 angkatan 35. Nah, mungkin buat teman-teman yang kepo tentang beasiswa Jarum Plus bisa langsung ke YouTube-nya KMA di Scholar Talk. Nah, selanjutnya nih mengesampingkan tentang PB Jarum dan juga Jarum Plus, Jarum Foundation ini tuh juga ikut serta dan ikut andil dalam memperhatikan lingkungan di Indonesia. Jadi ikut juga melestarikan lingkungan di Indonesia. Dan yang terakhir, kelebihan dari Jarum Foundation ini adalah bahwasanya semua media sosial yang dimiliki oleh Jarum ini tuh benar-benar dimanfaatkan nih teman-teman, karena sekarang ini kan udah zaman teknologi nih. Nah, membahas mengenai teknologi nih berhubungan dengan media sosial tadi, kita masuk ke kekurangannya, yaitu bahwasanya Jarum Foundation ini tuh masih kurang jangkauannya, apalagi ke masyarakat yang gaptek atau bahkan tuh nggak menerima internet. Nah, Jarum Foundation ini tuh kurang untuk menyebarluaskan program-programnya. Contohnya tuh kayak beasiswa Jarum Plus. Nah, sekian kelebihan dan juga kekurangan dari Jarum Foundation. Banyak salahnya, mohon maaf. Terima kasih.